Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada hari ini bersama Gereja Semesta kita memperingati Santo Polikarpus, seorang uskup dan martir. Sebagai bangsa Indonesia, kita hidup di tengah kemajemukan. Kemajemukan dalam hal apa? Tentu sangat kompleks. Mulai dari keberagaman budaya, suku, bahasa, agama, dan tentu juga strata kehidupan sosial yang berbeda-beda. Perbedaan menurut saya pribadi senantiasa memberikan keindahan, memberikan warna. Pelangi disebut indah karena terdiri dari warna-warna yang berbeda. Tetapi perbedaan ini akan menjadi sangat hancur, akan menjadi sangat tidak indah apabila di dalamnya terjadi pembedaan. Ya, tanpa dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada aneka kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadi pembedaan-pembedaan yang dilatar belakangi oleh banyak hal. Demikian pun halnya dengan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, di mana Yohanes mengatakan kepada Yesus bahwa ia baru saja melarang seseorang yang mengusir setan atas nama Tuhan Yesus. Karena apa? Orang ini dianggap bukan bagian dari golongan mereka sebagai murid-murid Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ketika kita masuk dalam satu kelompok, tentu kita akan membangga-banggakan kelompok kita. Ya, itulah sifat yang kita miliki yang mungkin boleh kita katakan sebagai kecenderungan negatif. Kecenderungan-kecenderungan yang demikian akan selalu ada dan kapan saja bisa muncul dalam diri kita. Sikap fanatisme terhadap golongan kita, baik itu dari segi suku, bahasa, budaya, agama, di mana yang akhir-akhir ini marak sekali kita jumpai di media sosial. Orang saling senggol sana, senggol sini, sentil sana, sentil sini. Ya karena apa? Karena tidak mau membuka diri terhadap lingkungan di sekitarnya. Maka sebagai orang-orang Katolik, Katolik sendiri artinya ialah universal, umum, yang artinya terbuka terhadap siapa saja, terbuka terhadap segala situasi dan kondisi. Maka tentu kita sekalian pun sebagai pengikut-pengikut Kristus diajak untuk membuka diri, merangkul semua golongan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Para sahabat yang terkasih, panggilan hidup beriman kita ialah panggilan untuk hidup dalam kasih, menghadirkan kasih melalui setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Kasih senantiasa merangkul. Tidak pernah kasih mengajarkan kita untuk membenci, tidak pernah pula kasih mengajarkan kita untuk membeda-bedakan, melainkan kasih senantiasa menuntun kita untuk hidup dalam satu kesatuan. Semoga permenungan hari ini semakin meneguhkan iman kita dan menggerakkan hati kita agar senantiasa menghadirkan kasih di tengah segala situasi dan kondisi hidup kita. Semoga kita sekalian dimampukan. Selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.